Salam satu roh. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi. Pada saat ini saya ada di lokasi Bukit Gembala, yaitu tempat pertanian dan juga tempat pembinaan daripada anak-anak Binser, milik daripada LPTC. Kurang lebih jaraknya dari Lawang ke tempat ini 6-7 kilo. Melalui tempat inilah saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin akan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, khususnya Bapak Ibu saudara sekalian, di mana pada saat-saat ini kita sedang menghadapi satu kesulitan, satu masalah yang cukup besar, di mana masalah ini bukan hanya di antara kita saja, tetapi ini terjadi kepada semua orang, tidak hanya orang-orang yang berada di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, di mana kita semuanya tahu bahwa dunia dihebohkan sekarang ini dengan adanya COVID-19 atau virus corona yang juga telah menjangkau semua elemen-elemen masyarakat, ya, baik di kalangan masyarakat bawah, menengah, atas, bahkan dari seluruh bangsa di dunia ini. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti ini, memang kita dihadapkan satu dilema yang cukup berat, di mana semua kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tadi berjalan begitu normal, tetapi sekarang semuanya jadi terhambat. Bahkan banyak orang, banyak perusahaan, banyak negara, banyak elemen-elemen masyarakat yang terpuruk oleh karena virus corona ini. Terlebih kalau kita mendengar di media sosial sudah diberitakan begitu banyak, dan begitu banyak juga yang sudah menjadi korban. Nah, untuk hal itulah saya berharap kita akan menghadapi ini bersama-sama. Ya. Kita akan menghadapi bersama-sama dengan selalu mengikuti protokol yang pemerintah sudah berikan dan anjurkan kepada kita semuanya. Dan saya percaya kalau kita semuanya mengikuti apa yang sudah disarankan para ahli itu, kita akan bisa dapat mengatasi semua apa yang sedang terjadi ini. Terlebih daripada itu, kita semua harus banyak berdoa untuk bangsa dan negara ini, khususnya dalam menghadapi virus corona ini. Karena dengan doa, kekuatan daripada Tuhan kita, Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, akan memungkinkan semua virus, semua bahaya yang dilakukan oleh virus-virus yang sedang terjadi ini, itu dapat dihentikan, dan banyak orang yang akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Jadi tidak hanya yang terkena positif corona saja, tetapi mereka juga yang kena dampak daripada akibat-akibat ini. Perlu Bapak Ibu saudara sekalian ketahui, ya, musuh yang kita hadapi ini bukan musuh yang kelihatan, bukan musuh seperti menghadapi peperangan yang biasa. Sebuah negara yang berperang dengan negara yang lain misalnya, atau dengan musuh-musuh yang mengacaukan situasi keamanan negara, biasanya sudah tahu siapa musuh itu dan bisa kelihatan. Dengan mengerahkan semua kekuatan dan persenjataan yang bisa disiapkan, maka otomatis musuh-musuh itu dapat dilawan, bahkan diserang. Tetapi virus ini, virus corona ini tidak terdeteksi, tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Hanya dengan alat-alat yang canggih, alat-alat yang modern, semua keadaan itu bisa terdeteksi. Itu sebabnya kita tidak tahu di mana musuh-musuh itu berada. Entah itu sedang menempel di satu benda, atau dia menempel di lewat orang-orang yang sudah terkena dengan virus ini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengingat bahwa Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa peperangan kita yang kita hadapi ini bukan melawan daging dan darah, tetapi peperangan kita melawan roh-roh di udara,
Nah, saya melihat kebenaran firman ini, saya bisa kategorikan bahwa virus ini adalah salah satu daripada strategi yang iblis lakukan, di mana hampir semua kita secara jasmani, secara kasat mata tidak bisa melihat roh-roh yang berbentuk virus ini yang sedang menghantam banyak orang. Ya, tidak peduli apakah orang percaya, tidak peduli apakah itu seorang pejabat yang punya kedudukan, orang kaya, orang miskin, siapa saja. Jadi semua elemen itu menghadapi peperangan ini. Nah, kita sebagai orang-orang yang rohani, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan dalam firman yang Tuhan Yesus sendiri katakan, iblis memang datang itu bisa menyerupai apa saja. Dia bisa memakai virus, penyakit, sampar, atau apa saja untuk menyerang manusia, untuk membawa banyak orang dibinasakan. Nah, oleh sebab itu, apa yang terjadi pada saat ini, itu adalah merupakan cara-cara dan perbuatan iblis yang sedang terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seorang pencuri itu kerjanya adalah mencuri. Nah, kita lihat dengan kejadian yang sedang terjadi sekarang ini, berapa banyak damai sejahtera yang tercuri, berapa banyak harta benda yang tercuri, berapa banyak kesehatan yang sudah dicuri. Dan memang tujuan iblis adalah yang pertama itu mencuri, lalu yang kedua dia menghancurkan, lalu yang ketiga dia membinasakan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau iblis datang untuk mencuri, menghancurkan, dan membinasakan, tetapi aku datang, yaitu Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya yang luar biasa itu kepada kita semuanya, yaitu untuk memberikan kehidupan. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus ini adalah Allah yang luar biasa. Yesus itu begitu baik. Tidak hanya baik, tetapi dia sangat baik. Dan lebih daripada itu, Yesus selalu mengatakan bahwa dia akan selalu baik kepada kita. Mengapa dia baik kepada kita? Sebab dia mencintai kita. Dia mengasihi kita semuanya. Itu sebabnya dia rela mati di atas kayu salib. Dan dia rela mengorbankan nyawanya. Karena dia membayar harga itu. Oleh sebab setiap kita dianggap berharga di matanya. Dan intinya adalah karena dia mencintai dan mengasihi kita. Itu sebabnya kebaikan Tuhan melalui kasih karunia-Nya ini, dia tidak akan membiarkan kita dicuri. Kesehatan kita tidak akan dibiarkan dicuri oleh iblis. Damai sejahtera yang kita miliki tidak akan dibiarkan dicuri oleh iblis. Tetapi dia akan memberikan satu kehidupan. Bahkan dikatakan dalam Yohanes pasal 10 itu, dia datang memberikan kehidupan yang baik kepada kita. Bahkan dikatakan yang hidup yang penuh dengan kelimpahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat hal ini, jangan ada di antara kita yang takut. Jangan ada di antara kita yang panik. Tetapi tenangkanlah hatimu. Ketenangan itu dapat kita ambil, kita dapatkan dalam hidup kita kalau kita mempercayai, membiarkan Tuhan Yesus itu bekerja di dalam hidup kita. Nah, kalau ketenangan itu sudah diberikan dan kita alami dalam hidup kita sehari-hari oleh karena hubungan kita yang begitu akrab dengan Tuhan Yesus, maka kamu bisa berdoa. Kamu bisa melawan semua muslihat iblis itu. Kita bisa melawan semudaya yang iblis coba lakukan. Memang kita melihat begitu banyak sektor-sektor yang dihancurkan melalui virus ini. Ya, segala kegiatan sulit untuk dilakukan dengan seperti biasanya bagaimana kita melakukan dulu. Ya, dari sektor ekonomi, dari sektor pendidikan, dari sektor keagamaan, ya. Semuanya mengalami, bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hampir semuanya, semua elemen. Nah, disinilah kita melihat bahwa janji atau kenyataan yang Tuhan itu berikan kepada kita
itu akan menjadi bagian yang kita terima dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita yang di udara itu. Nah, itulah sebabnya di dalam hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, kita harus memperhatikan bahwa jauh sebelumnya Tuhan itu sudah melengkapi kita. Bagaimana caranya kita menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi seperti sekarang ini. Memang dalam satu sisi, saya berharap dari semua jajaran Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci ini ya, harus mengikuti dan menuruti, mentaati apa yang menjadi protokol yang pemerintah sudah terapkan, baik secara skala nasional maupun di daerah-daerah. Nah, kalau itu kita lakukan, maka selanjutnya kita harus hidup di dalam doa dan kewaspadaan, seperti yang saya katakan tadi. Sebab musuh kita itu ya, bukan yang kelihatan, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh di udara. Nah, itu sebabnya Paulus menasihatkan kepada kita bagaimana caranya menghadapi hal seperti itu. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Jadi Tuhan mengatakan melalui Paulus ini, akhirnya hendaklah kamu kuat, yaitu kuat di dalam kuasanya. Jadi kita kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Iman kita melalui segala kesulitan, pencobaan yang sedang terjadi sekarang ini, itu akan menghasilkan iman yang punya potensi, ya, iman yang punya kualitas yang kuat. Ya. Kalau imannya kuat, maka kita tidak hidup lagi dengan cara-cara yang biasa. Tetapi kita hidup seperti yang katakan firman Tuhan ini, yaitu di dalam kuasa Tuhan. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya. Karena dengan kuasa Roh Kudusnya itu, kita mampu menghadapi semua tekanan-tekanan, semua ujian-ujian yang sedang berlangsung ini, bahkan sakit penyakit, bahkan bela sampar apapun yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Itu sebabnya di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan seperti ini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kenakanlah. Jadi ini merupakan satu perintah daripada Tuhan. Setiap kita orang yang percaya, orang yang beriman, harus memakai, mengenakan selengkap senjata Allah. Itu berarti Tuhan sebetulnya sudah memberikan perlengkapan senjata Allah itu kepada kita. Tapi masalahnya adalah banyak di antara kita yang meletakkan senjata-senjata itu begitu saja. Membiarkan senjata-senjata itu begitu saja tanpa kita memakainya. Tetapi pada saat ini, dalam menghadapi segala kondisi yang sedang terjadi, kalau Bapak Ibu Saudara kalian ingin tetap berdiri teguh, hidup dalam kuasa daripada Roh Kudus itu, kita harus mengambil senjata itu dan mulai memakai sebagai perlengkapan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kehidupan iman kita. Makanya kalau ini kita lakukan, saya percaya senjata-senjata inilah yang mampu, ya, karena saya melihat di dalam 6 senjata yang diberikan itu, ya, 5 senjata itu adalah untuk perlengkapan dalam diri kita. Sedangkan 1 senjata itu dipakai untuk menyerang. Ya. Berarti semua bagian dalam kehidupan kita ini harus dilindungi melalui perlengkapan senjata itu. Lalu kalau sudah ada perlindungan di dalam kehidupan kita ini, yang kedua, kita harus punya senjata untuk menghancurkan musuh, untuk mengalahkan musuh. Tapi sekali lagi saya katakan, musuh yang kita hadapi bukan daging dan darah. Jadi bukan manusia, bukan orang-orang yang kelihatan, tetapi roh-roh di udara. Sekali lagi saya katakan bahwa tadi kita melihat tipu muslihat iblis. Jadi dengan kelicikannya, iblis itu akan berusaha menarik banyak hati orang. Bahkan tujuannya adalah apa?
kembali kepada Yohanes pasal 10 tadi itu. Tujuannya adalah untuk mencuri, ya, menghancurkan, dan yang ketiga membinasakan. Tetapi puji Tuhan, luar biasa, haleluya, ya, karena Yesus sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk dalam hidup kita. Keadaan-keadaan yang menakutkan, yang membuat hati kita miris, yang membuat kita panik dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat Dia sudah menyediakan senjata-senjatanya. Oleh sebab itu perintah yang diberikan di sini adalah kita disuruh memakai senjata-senjata Allah itu. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi maksudnya pemerintah-pemerintah di sini, penguasa-penguasa di sini, bukan pemerintahan resmi seperti satu contoh kayak negara kita NKRI ini. Bukan pemangku pemerintahan mulai dari presiden sampai ke RT dan sebagainya. Bukan seperti itu yang dimasukkan di sini. Tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang dimasukkan di sini adalah penguasa-penguasa di udara. Pemerintahan kerajaan iblis, di mana dengan segala pengikut-pengikutnya, dengan segala bergejil-bergejilnya itu semuanya, itu merupakan satu pemerintahan yang iblis lakukan. Makanya kita banyak mendengar, ya, katanya ada macam-macam. Di beberapa daerah ada yang bilang ada gondoruo, ada setan gundul, ada tuyul, ada macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kita lihat di sini, itulah semuanya ada urutannya, ada pemerintahannya, dan iblislah penguasa dari semuanya itu. Dan dia punya trik-trik yang dan sudah cukup berpengalaman ribuan tahun bagaimana dia bisa menipu, dia bisa memutarbalikkan, dan tujuannya adalah kembali seperti yang tadi saya katakan, adalah untuk menghancurkan dan membinasakan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan di sini melalui Rasul Paulus ini, agar kita melengkapi kehidupan kita ini dengan perlengkapan senjata Allah itu. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang selanjutnya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ini merupakan satu perintah. Kalau tadi dia melengkapi, tapi yang kedua dia perintahkan ambil senjata Allah ini. Jadi jangan hanya kita mengerti, saya percaya banyak di antara kita yang sudah banyak belajar tentang senjata-senjata Allah ini. Tetapi sayangnya banyak di antara kita tidak pernah mengambilnya. Nah, kalau sudah mengambil, langkah yang ketiga adalah memakai senjata-senjata Allah itu. Jadi harus dipergunakan sebagai satu kehidupan sehari-hari, sehingga kita tetap bisa bertahan, berdiri teguh di dalam masa-masa yang jahat seperti sekarang ini, dalam situasi-situasi yang tidak menentu sekarang ini. Coba aja Bapak Ibu sekalian, oleh karena virus corona ini, dari semuanya kita lihat hampir semua kegiatan-kegiatan masyarakat yang tadinya begitu normal sekarang banyak dihentikan, ya. Sekarang dengan sendirinya harus berhenti. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang berbentuk adat istiadat atau apa sajalah, ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan, ya, yang seperti kita tahu dalam hal pernikahan, tidak ada lagi resepsi, dan banyak hal-hal yang pada saat ini harus tertunda, ya. Tetapi ini semuanya bukan karena dilakukan oleh manusia, bukan dilakukan oleh karena pemerintahan yang resmi ini, tetapi ini dilakukan oleh karena adanya virus corona ini, ya. Jadi oleh sebab itu begitu dahsyat, ya, pengaruh yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kita melihat dalam ayat-ayat ini, kita akan tetap berdiri teguh, ya. Kita akan tetap bisa fight, ya. Kita bisa tetap berperang. Apalagi kalau kita sudah mengambil senjata-senjata Allah itu lalu memakainya, maka dengan demikian kita akan
terhindar, ya kita akan dapat berdiri menghadapi semuanya itu. Kita tidak bisa melarikan diri dengan kondisi yang sedang terjadi ini. Mau sembunyi di mana, mau pergi kemana, di mana-mana itu ada. Ya. Hampir semua negara di dunia ini mengalami seperti itu. Jadi tidak ada lagi tempat untuk kita bersembunyi, kecuali hanya satu. Kita bersembunyi masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Sehingga demikian kuasa dan keperkasaan Tuhan itu akan dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Lalu sebab itu kita perhatikan dalam ayat-ayat yang selanjutnya. Dikatakan dalam ayat ini bahwa jadi berdirilah tegap, ya, berdiri tegap, lalu ambil senjata yang pertama itu adalah berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ya. Jadi kita harus pakai ikat pinggang. Maksudnya apa? Agar kebenaran itu tidak terlepas, sama seperti kalau kita memakai pakaian dengan mengikatkan ikat pinggang. Ya baik itu mungkin dalam bentuk celana panjang, atau kita melihat di dalam zaman Tuhan Yesus mereka pakai jubah, lalu ada ikat pinggang yang diikatkan. Sehingga jubahnya itu tidak kedodoran, tidak menghalangi pergerakannya. Ya. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa ikat pinggang yang dimaksud di sini adalah ikat pinggang kebenaran. Kita tahu kebenaran itu apa? Kebenaran itu berarti harus hidup dalam kejujuran, hidup dalam keterbukaan. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Dan kita tahu kebenaran itu sendiri yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Iblis, apalagi manusia, sudah kehilangan kebenaran. Apa yang dikatakan ya, belum tentu iya. Apa yang dikatakan tidak, belum tentu tidak. Makanya kadang-kadang kita menjumpai ya di atas yang tidak, tidak di atas yang ya. Tetapi firman ini mengajarkan kepada kita untuk kita memakai ikat pinggang kebenaran. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku inilah kehidupan. Aku inilah kebenaran itu. Berarti kalau kita sudah hidup di dalam Yesus, maka kebenaran yang kita miliki bukan kebenaran kita sendiri, tetapi adalah kebenaran Tuhan Yesus. Kalau kebenaran Yesus yang ada dalam diri kita, saya percaya Bapak Ibu tidak akan hidup dalam kemunafikan. Kita tidak akan hidup dalam kepura-puraan, tetapi sama seperti Nathanael. Ya, baik apa yang diucapkan, baik apa yang dilakukan, itu apa yang keluar dari hatinya. Apa yang keluar dari hatinya itu bisa dimanifestasikan melalui ucapan-ucapan di dalam mulutnya. Karena di dalam hidup kita ada kebenaran. Nah, kalau kebenaran ini sudah ada dalam diri kita, itu sebabnya jangan lepas lagi. Kita ikat ya sebagai senjata Allah. Sehingga apapun dalam menghadapi kehidupan ini, kita berperilaku di dalam kebenaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, kita lihat bahwa senjata yang kedua adalah berbaju sirakan keadilan. Ya. Berbaju sirakan keadilan. Baju sirah itu bisa saya katakan merupakan, kalau bahasa sekarangnya itu seperti rompi. Ya. Nah, rompi itu dipakai tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Rompi itu dipakai untuk melindungi organ-organ yang ada di bagian dalam tubuh kita ini. Ya, mulai dari paru-paru, hati, ada livernya, ya, dan juga jantung, semuanya harus dilindungi. Sebagaimana kita lihat, para angkatan bersenjata, polisi-polisi yang bertugas dengan memakai rompi yang disebut rompi anti peluru. Sehingga peluru itu tidak mampu menembus sampai ke bagian organ-organ di dalam. Mungkin bisa jadi ada kejutan pada waktu peluru itu ditembakkan. Tetapi karena ada rompi yang menghalangi, maka peluru itu tidak bisa tembus. Nah, demikian juga apa yang ada di dalam diri kita ini harus dilindungi. Jadi kalau kita sudah memakai baju sirah keadilan ini, maka kita akan hidup dalam keadilan Tuhan.
Itu artinya kalau ada orang-orang yang mencoba menjolimi kita atau menekan kita atau menguasai hidup kita dengan berbagai cara yang mungkin cukup menyakitkan dan menghancurkan hidup kita, keadilan Tuhan itu sudah dipakaikan melalui baju sirah itu atau rompi keadilan yang ada dalam diri kita itu, sehingga semua anak panah berapi yang dari iblis itu tidak mampu menembus bagian hidup kita yang terdalam, yaitu hati kita. Karena hati kita ini akan dilindungi dari segala intimidasi iblis, akan dilindungi dari semua serangan-serangan emosional yang kadang-kadang muncul dalam diri kita. Dan lebih daripada itu, perlindungan yang dia beri melalui baju sirah ini adalah agar kita itu mampu menghadapi tekanan yang begitu kuat, serangan yang begitu kuat dari musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Karena dengan baju sirah keadilan, Tuhan itu akan berbuat adil kepada kita. Saya percaya bahwa mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang merugikan kehidupan kita. Karena kita yakin kalau Tuhan sudah memberikan perlindungannya kepada kita, maka keadilan Tuhan itu yang akan terjadi dalam pengalaman hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau saya sudah mulai dirugikan oleh orang-orang tertentu terhadap kehidupan saya, itu tandanya saya akan menerima kasih karunia yang lebih besar dalam hidup saya. Ya. Jadi saya tidak perlu mencoba untuk menyelesaikan sendiri, apalagi mencoba untuk mengurus siapa yang melakukan ini terhadap saya. Saya hanya mempercayai bahwa dengan adanya baju sirah keadilan ini, Tuhan sudah memberikan perlindungan yang maksimal dalam hidup kita. Dia sudah menjagai hati saya ini sehingga tidak mudah terprovokasi melalui segala perbuatan-perbuatan yang memprovokasi dalam kehidupan saya yang orang lain lakukan. Karena ada satu perlindungan, sama seperti seorang aparat pemerintah tadi yang saya katakan tadi. Kalau mereka sudah pakai baju sirah atau jaket ya anti peluru itu, maka memang ada kejutan, ada semacam satu kekagetan. Tetapi apa yang terjadi itu tidak akan menembus sampai bagian di dalam organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, inilah saya rasa keindahan yang luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Ya. Karena dengan demikian bagian dalam diri kita, terutama hati. Ya. Hati itu adalah sumber dari segala kehidupan yang ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah, peliharakanlah hatimu, terlebih daripada yang patut dipeliharakan. Karena dari dalamnya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Jadi kalau kita menjaga hati ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi menjaga hati kita ini yaitu dengan rompi tadi itu, yaitu dengan rompi keadilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Maka dengan demikian kita tidak mudah terpancing, emosi kita tidak mudah meledak-ledak lalu membias kemana-mana, ya. Tetapi kita akan menjadi orang yang berdiri teguh dan orang akan melihat bahwa kita tidak mampu untuk bisa dihancurkan begitu saja, ya, oleh karena serangan-serangan yang mereka lakukan kepada kita. Yang ketiga, kita melihat di sini bahwa Tuhan berkata, kakimu akan berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kaki ini adalah bagian yang tumpuan daripada seluruh tubuh yang ada. Itu sebabnya kasut atau sepatu yang kita pakai ini akan melindungi kaki kita dari terantuk batu atau kena duri-duri dalam perjalanan, atau mungkin kena batu-batu kerikil yang tajam. Tetapi kalau kita memakai sepatu, maka sepatu itu lebih dulu yang menyentuh semua
apa saja yang kita injak, apa saja yang kita lewati melalui perjalanan kaki kita. Makanya Tuhan berkata di sini, bagian yang ketiga, senjata Allah itu adalah berkasutkan Injil perdamaian. Itu berarti setiap langkah yang kita lakukan itu akan menghasilkan perdamaian bagi banyak orang. Jadi kaki ini akan berjalan dalam Injil perdamaian yang daripada Tuhan sendiri. Berapa lama kita hanya berdiam diri, tidak melangkah untuk berjalan menyampaikan Injil perdamaian ini. Tetapi Tuhan telah memberikan kaki kita ini supaya kita tidak berjalan dengan semau kita sendiri. Kaki ini akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu kehendak yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya kasut yang diberi, yang melindungi kaki ini atau telapak kaki ini adalah Injil damai sejahtera. Setiap saudara melangkah ke satu rumah, melangkah kepada satu tempat tujuan, di mana kita berhenti di situ, kita menebarkan, kita meninggalkan damai sejahtera. Oleh sebab Injil damai sejahtera itu yang kita pakai di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Olehnya saya percaya melalui kebenaran ini, maka perlengkapan senjata Allah yang ketiga ini itu harus kita kenakan dan ambil. Jangan biarkan telapak kakimu tanpa alas daripada Injil perdamaian itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa telapak kaki orang yang memberitakan Injil, telapak kaki orang yang datang dari jauh dan memberitakan Injil itu begitu indah, ya, begitu bagus, ya. Karena telapak kaki, jejak kaki yang dilewati itu meninggalkan keindahan. Yesus sudah mengikuti semua perjalanan yang Bapa inginkan dalam hidupnya. Nah, jejak langkah kaki yang Yesus lakukan itulah saya berharap kita semuanya juga mengikutinya. Kemana jejak Yesus, di situ kita akan mengikuti. Jalan salib dengan jejak kakinya, kita mengikuti jalan salibnya. Karena pada saat kita meninggalkan jejak itu, jejak yang kita tinggalkan akan menimbulkan kesan yang indah bagi siapapun yang melihat jejak-jejak itu. Oleh sebab itu kita jangan meninggalkan jejak kaki yang membahayakan, jejak kaki yang tidak memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang melihatnya. Jangan meninggalkan jejak-jejak yang tidak pantas, yang tidak benar, ya, sehingga menjadi cemoan, menjadi hujatan. Tetapi Injil, kasut pemberitaan Injil yang diberikan kepada kita ini, itu yang akan membuat semua jejak kaki perjalanan kita pasti berhasil oleh karena kuasa dan cinta kasih Tuhan Yesus. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian senjata yang berikutnya kita lihat di sini adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Jadi perisai yang kita pakai itu adalah iman. Iman yang di dalam Tuhan Yesus. Iman percaya yang sungguh. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu adalah percaya yang sungguh. Yang tidak ada menjadi ada. Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan demikian. Yang tadinya tidak ada apa-apa, ya, tapi kalau kita melakukan segala sesuatu, hidup dengan iman, maka yang tidak ada apa-apa itu menjadi ada di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itulah iman. Nah, iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Oleh sebab itu, pakailah perisai iman ini. Karena perisai iman inilah yang sanggup juga menangkis pedang yang iblis mau coba kepada kita. Yang sanggup untuk menahan serangan tombak, senjata-senjata daripada musuh-musuh kita. Karena apalagi kalau iman ini kita persatukan
iman yang dipersatukan dengan saudara satu dengan yang lainnya dalam tubuh Kristus ini, maka itu menjadi satu benteng kekuatan yang sangat dahsyat. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah melihat bagaimana cara tentara-tentara Romawi pada waktu itu berperang mengalahkan musuh-musuhnya. Kita melihat mereka berbaris dalam satu barisan dengan perisai yang cukup besar itu, mereka berderet sehingga pada waktu mereka berbaris tidak ada celah sedikit pun yang tidak menutupi kehidupan mereka. Jadi semuanya barisan itu tertutup dengan perisai yang ada itu. Sehingga pada waktu anak panah diluncurkan, pada waktu tombak dilemparkan, ya, yang kena adalah perisai itu. Nah, saudara perhatikan, pada waktu mereka maju berperang, ya, mereka membuat satu barisan yang begitu dekat, ya, sehingga tameng itu atau perisai itu yang melindungi mereka ke depan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, perisai perlindungan itu di depan mereka waktu mereka menyerang musuh. Tetapi di belakang tidak ada perlindungannya. Sudah tahu mengapa seperti ini? Jawabannya adalah di belakang Tuhan Yesus sendiri sebagai panglima perang itu yang akan melindungi kita. Iman kita akan kita pakai untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di depan kita. Itu sebabnya jangan pernah menoleh ke belakang. Yang belakang ini, hal-hal yang di belakang kita itu ada, bisa dibayangkan, bisa juga dikatakan adalah masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah lagi harus hidup dengan masa lalu kita, tapi kita harus hidup dengan apa yang ada di depan kita. Jadi kita harus berjalan maju terus, apapun yang menghalangi, musuh-musuh yang mencoba untuk merintangi, kita harus libas, kita harus lindas, karena sudah ada perlindungan yang Tuhan beri kepada kita. Dan lebih daripada itu, tadi saya katakan bahwa bagian belakang kita ini Tuhan sendiri yang melindungi kita. Oleh sebab itu, pergunakanlah perisai iman ini, ya, sama seperti tentara-tentara Romawi tadi itu, saudaraku. Sehingga mereka membuat satu barisan yang begitu kompak. Ya. Kalau semuanya memakai perisai, menghadapi apa yang terjadi di depan kita ini, kita hadapi bersama-sama. Seperti moto yang para pemimpin-pemimpin kita anjurkan sekarang ini. Bersama-sama kita bisa mengalahkan virus corona. Artinya apa? Artinya dengan kesatuan iman kita. Ya, bersama-sama kita bisa menanggung, menghadapi, dan bahkan mengalahkan mereka dengan cara menyerang. Dan jangan lupa perlindungan yang Tuhan beri ini jangan ditaruh begitu saja, tetapi ambil dan pakai. Dan yang selanjutnya, yang kelima, ya, saudara, yang kelima dikatakan di sini adalah terimalah ketopong keselamatan. Ya. Jadi yang kelima ini adalah ketopong keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Ketopong keselamatan itu saya bisa umpamakan seperti helm. Kalau ada peraturan yang sudah ditetapkan di negeri kita ini, kalau Bapak Ibu sedang naik motor atau apa saja, itu kan dianjurkan untuk memakai helm. Maksudnya apa? Supaya helm itu melindungi kepala kita ini, ya, sehingga melindungi dari benturan kalau terjadi kecelakaan atau apa saja. Dan helm yang direkomendasikan oleh pemerintah, ya, itu adalah helm yang punya safety yang cukup bagus, ya. Jadi tidak hanya asal untuk menutup kepala. Makanya kita kadang-kadang jumpai orang anggap itu yang penting kepalanya ditutup. Kadang ada panci yang dipakai, ada bara-bara yang bentuknya yang penting menutup kepala itu dipakai di kepalanya. Padahal tujuan helm itu adalah supaya bisa melindungi bagian yang ada di kepala kita ini. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan juga memberikan ketopong keselamatan ini? Tujuannya adalah melindungi bagian kepala kita ini. Apa yang ada di dalam kepala ini? Ini adalah pikiran, ya. Ada otak yang berpikir dan sebagainya. Ada kemampuan-kemampuan
berpikir, ya punya IQ yang tinggi dan sebagainya. Nah itu harus dilindungi. Itu sebabnya Tuhan memberikan ketopong keselamatan. Maksudnya apa? Supaya yang ada dalam pikiran kita ini itu adalah pikiran yang Kristus berikan dalam diri kita. Tuhan Yesus katakan, hendaklah kasat Kristus itu ada di dalam pikiranmu. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah ini. Jadi maksudnya, ketopong keselamatan, helm perlindungan yang diberikan kepada kita ini, agar pikiran-pikiran kita ini selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana ini berbicara tentang hal-hal yang rohani. Bukan kita pikirkan itu ada pesawat yang terbang di atas, ada UFO, lalu ada burung-burung terbang di atas. Tetapi maksudnya adalah supaya kita memikirkan perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang surgawi, di mana pikiran itu adalah pikiran Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya kalau pikiran Kristus ada dalam diri kita, maka kita akan mempunyai pikiran, ya, cara kita berpikir itu pasti hasilnya adalah positive thinking. Ya. Seringkali kita mudah melihat sesuatu, melihat teman, melihat orang lain, kita mulai berpikir yang negatif. Ya. Negative thinking yang ada. Tetapi mulai saat ini, pada waktu kita mulai memakai ketopong keselamatan itu, ya, hendaklah setiap kita melihat, setiap kita memperhatikan, melihat sesuatu yang sedang terjadi, ambillah pelajaran yang positif, ya, berpikirlah yang positif terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita atau yang terjadi di sekitar kita. Karena saudara tahu, ternyata iblis di dalam apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, iblis itu membangun kubu di dalam diri seseorang, yaitu melalui pikiran. Nah, kalau pikiran ini sudah diserang dengan berbagai macam tekanan-tekanan, intimidasi seperti yang tadi kita dengar, yaitu semu daya, maka pikiran kita ini menjadi kemana-mana, menjadi tidak terkendali. Itu sebabnya banyak orang yang sudah lihat, ada orang yang susah sekali tidur, kadang-kadang masih sampai jauh malam, bahkan menjelang dini hari baru bisa tidur, karena pikirannya terganggu. Apa yang sedang terjadi dipikir begitu dalam, ya. Dan kalau yang positif masih bagus, tetapi pikirannya selalu kepada hal yang negatif. Nah itu sebabnya kita menjadi begitu gelisah, terintimidasi akhirnya dengan pikiran-pikiran yang ada itu. Sudah tahu bahwa muara daripada kehidupan tadi saya katakan adalah di dalam hati, ya. Tadi kalau pikiran kita mulai tertekan, pikiran kita mulai kalut, pikiran kita mulai kacau, itu akan mempengaruhi hati kita. Dan ini mudah sekali, ya, segala macam penyakit itu datang di dalam diri kita. Ini mudah sekali segala virus-virus itu menghampiri kita, ya. Apalagi dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini, ya, di mana orang banyak ketakutan begitu membaca banyak di media sosial virus corona ini, akhirnya tidak sedikit yang meninggal, ya, yang mati sekian ratus bahkan sekian ribu di berbagai negara, ya. Itu membuat ketakutan yang amat sangat. Akhirnya hati jadi terintimidasi. Lalu kita mulai berpikir keras, bagaimana kalau itu terjadi terhadap saya. Nah, kesempatan seperti itulah yang membuat akhirnya imun tubuh kita ini menjadi tergerus, ya, menjadi lemah, ya. Kalau imun sesuai dengan medis, ya, sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang kita sudah dengar, ya, virus corona ini bisa dikalahkan dengan cara kalau imun tubuh kita ini kuat, ya. Kalau imun kita kuat dengan cara hidup sehat, ya, dengan cara olahraga, dan yang terutama adalah jangan takut, jangan panik, jangan gelisah, jangan berpikir yang macam-macam, ya.
Sehingga dengan imun yang kuat itu, virus-virus ini dapat dikalahkan. Bahkan tidak hanya virus ini saja, semua segala macam penyakit juga bisa dikalahkan. Nah, itu sebabnya hal yang penting di sini kita lihat, biarlah ketopong keselamatan itu melindungi bagian yang ada di dalam kepala kita ini. Kalau pikiran saudara itu tenang di dalam Kristus, ya, pikiran kita ini tidak terbawa kemana-mana, ya, saya percaya saudara akan mengalami satu kedamaian, ya, rasa aman, tidak ada yang perlu ditakutkan, ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita sudah tidak ada lagi yang perlu kita takutkan, maka berbagai macam penyakit, bahkan virus itu pun tidak mampu untuk mengalahkan kita. Itu akan membuat imun kita menjadi kuat. Tetapi kalau kita begitu takut, begitu gelisah, begitu panik, ya, apalagi seperti tadi saya katakan bahwa virus ini tidak terdeteksi, ya. Terus kita pikir, ya, jangan-jangan saya kena, jangan saya begini, kok ini hampir-hampir tandanya sama, mungkin saya sudah begini. Saudara, perhatikan ya, apa yang kamu takutkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya jangan paranoid, jangan takut, kalahkan ketakutan itu dengan kuasa Roh Kudus yang daripada Tuhan. Nah, kalau sudah demikian, berpikirlah yang positif. Biarkanlah pikiran Kristus itu ada di dalam dirimu. Ya. Kalau pikiran Kristus itu ada, maka saya percaya kekuatan Tuhan itu akan Dia berikan. Secara rohani, Dia akan menguatkan hati kita, dan imun kita juga kuat. Kita menjadi sehat, sehingga virus-virus itu tidak mampu mengalahkan kita. Saya sudah mendengar banyak kesaksian daripada orang-orang yang sembuh daripada virus corona ini, ya. Dimana seperti di daerah Malang, di rumah sakit Malang itu, ada seorang yang disembuhkan melalui penyakit ini. Dia berkata bahwa perawat yang merawat dia menceritakan dan selalu berbicara hal-hal yang positif dan menganjurkan jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan takut, ya, tenangkan hatimu, ya, jangan panik dan lain sebagainya. Dan perawat itu hanya cerita-cerita yang ringan yang membuat dia hatinya tidak tertuju kepada penyakit yang dihadapi. Dan herannya, saudaraku, imunnya makin dikuatkan, dan yang terjadi apa? Akhirnya dia sembuh. Nah, waktu disembuh itu dia bersaksi dan dia katakan bahwa saya sendiri tidak tahu kalau saya akhirnya benar-benar kena virus corona itu. Karena ternyata apa yang saya jalani ini jalan begitu saja, dengan ketenangan dan kesembuhan itu dia dapatkan. Memang satu kali saya pernah berbicara dengan teman seorang dokter ahli penyakit dalam. Dia pernah katakan kepada saya demikian, Pak Darto, kalau ada orang sakit datang kepada saya, mungkin karena dia infeksi lambungnya atau kena infeksi di bagian tubuhnya, saya mungkin cukup memberikan obat antibiotik dan obat-obat yang lainnya yang bisa menolong daripada penyakit itu. Tetapi penyakit jantung yang saya sedang hadapi, di mana ada seorang hamba Tuhan yang menurut perhitungan medis tahun yang lalu harusnya dia sudah meninggal. Tapi pada waktu diperiksa ternyata hamba Tuhan ini sakit oleh karena masalah yang dihadapi di dalam pikiran-pikiran dan dalam hatinya. Itu sebabnya dia katakan kepada saya waktu itu, kalau yang model begini Pak Darto, saya tidak bisa menyembuhkan. Ini hanya bisa disembuhkan kalau hatinya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, pikirannya mengalami ketenangan dan ada pikiran yang positive thinking dalam dirinya. Dan itu bisa terjadi kalau damai sejahtera kasih karunia Yesus ada di dalam hidup orang itu. Akhirnya saya melihat hal itu, saudaraku. Saya mulai telepon kepada hamba Tuhan yang bersangkutan ini. Saya mengadakan komunikasi, lalu saya mulai berbicara, mengadakan counseling. Saya ajak dia membuka hati, membuka diri kepada Tuhan, dan mulai menyembuhkan semua luka-luka,
kepahitan dalam hatinya, pikiran-pikiran yang diketahui semuanya dilepaskan di dalam nama Yesus. Luar biasa. Begitu hal itu dilakukan, akhirnya Tuhan melepaskan semuanya. Apa yang terjadi kemudian? Ya, jantungnya sehat kembali. Bahkan yang luar biasa, hamba Tuhan ini, dia mampu naik ke gunung, ya, di mana ada sebuah bukit di tempat di mana kami sering kali berdoa di atas, sebuah gunung di daerah Tengger, Jajar itu, yaitu Gunung Penanggungan. Dia mampu berjalan sampai di puncak, dan sampai hari ini tidak ada anfal daripada jantungnya. Dia sembuh total. Dan saudara lihat, kuncinya adalah hatinya, pikirannya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya, ditenangkan dalam ketenangan Kristus yang ada dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu, saya melihat dengan adanya virus-virus ini, iblis memang mencoba untuk menawan setiap banyak pikiran orang itu kepadanya, ya. Maksudnya kepada iblis, ya. Diganggu dengan berbagai tekanan-tekanan, intimidasi supaya orang itu rasa takut, ya, rasa khawatir, gelisah, ya, panik sehingga tidak bisa tidur, ya. Nah, itulah pekerjaan iblis. Tetapi kalau Tuhan sudah memberikan ketopong keselamatan itu, maka kita akan mampu, ya, menghadapi semuanya itu. Oleh sebab itu, kalau pikiranmu sedang diserang dengan pikiran-pikiran yang negatif, ya, berdoa dan usir itu di dalam nama Yesus. Maka semua pikiran-pikiran yang nggak bagus, pikiran yang najis, pikiran yang kotor, ya, semuanya kita usir dengan kuasa nama Tuhan Yesus, maka itu akan pergi, ya. Dan kita memikirkan seperti yang Paulus katakan, biarlah yang indah, yang manis, yang baik, semuanya itu yang kamu pikirkan dalam dirimu. Nah, karena kalau ini ada, maka saya percaya yang timbul, yang muncul adalah hal-hal yang indah di dalam hidup kita. Bahkan penyakit kita pun, sekalipun separah apapun, kalau pikiran kita positif, artinya positif dalam arti itu akan membangkitkan imun, ya. Kalau saudara kehilangan imun, maka iman itu akan tiada. Tetapi kalau imun itu tidak ada, tapi iman saudara bertumbuh di dalam dia, maka imun itu akan menjadi kuat di dalam diri kita. Nah, kalau kedua-duanya menjadi kuat, maka semua virus, semua penyakit itu pasti akan dihancurkan, bahkan diusir keluar dari dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baru saja 2-3 hari yang lalu seorang hamba Tuhan, ya, dia di Bali, tiba-tiba sebenarnya dia bukan berasal dari Bali, dia dari Bandung, dia pergi ke Bali untuk liburan. Nah, pas situasi virus corona yang terjadi beberapa minggu yang lalu itu atau 1 bulan yang lalu, akhirnya dia dinyatakan bahwa dia positif. Dan sebetulnya pada waktu dia dibawa ke rumah sakit, ya, untuk diobservasi dan untuk dicek dan sebagainya, dia ketakutan luar biasa. Dia tidak bisa membayangkan bahwa itu bisa terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada dia agar jangan takut menghadapi semuanya ini. Akhirnya dia mulai berpikir positif bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan, di dalam Yesus itu ada kesembuhan, di dalam Yesus itu ada pertolongan. Akhirnya dia tidak lagi membiarkan hati, terutama pikirannya, ya, ditekan dengan berbagai intimidasi, berita-berita yang menakutkan tentang virus itu, ya. Dia berpikiran tentang Yesus. Dan luar biasa, saudaraku, apa yang terjadi dalam proses itu, imunnya menjadi semakin kuat. Nah, itu dalam kesaksian yang dia sampaikan. Dan tanpa dia sadari, akhirnya Tuhan menyembuhkan dia. Dalam beberapa hari yang lalu dia sudah keluar dari penyakit itu. Dan pesan kesaksian yang dia sampaikan adalah menghadapi semuanya itu, ya, jangan paranoid, ya, jangan berpikiran dengan pikiran yang negatif, tetapi biarkanlah ketopong keselamatan itu ada, kita pakai dalam kehidupan kita. Nah, inilah perlindungan yang sebetulnya Tuhan beri kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, yang terakhir, saudaraku, ya, senjata yang terakhir adalah pedang roh. Nah, pedang ini diberi oleh Tuhan kepada kita, yaitu untuk menyerang
untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Oleh sebab itu sampai kapanpun jangan pernah meletakkan pedang ini. Pedang roh ini adalah di dalam kitab Ibrani dikatakan yang bisa memisahkan tubuh dan jiwa. Pedang roh ini adalah pedang yang bermata dua. Pedang yang Tuhan berikan melalui suara pernyataan, perkataan Tuhan yang secara rema. Itu sebabnya kalau kita menghadapi orang sakit, kita tidak hanya memohon agar orang itu disembuhkan. Tetapi dengan pedang, dengan suara Tuhan, dengan rema, perkataan Tuhan yang rema itu kita katakan kepada orang yang sakit, dalam nama Yesus kamu sembuh. Yang tuli kamu mendengar, yang lumpuh kamu berjalan. Nah ini yang dimaksudkan. Karena kita dengan memerintah melalui pedang itu, dengan perkataan Tuhan yang berbentuk rema, suara nubuatan yang seperti pedang itu memisahkan orang itu dari kuasa kegelapannya, memisahkan orang itu dari penyakit-penyakitnya, memisahkan orang itu daripada virus-virusnya. Oleh sebab itu jangan pernah meletakkan pedang ini. Kita pakai pedang ini bukan untuk mengalahkan teman-teman kita, bukan untuk menyerang sahabat-sahabat kita. Kita pakai pedang ini untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Musuh terbesar kita adalah iblis. Dengan pedang ini kita lawan iblis itu. Itu sebabnya kalau kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang dirasuki setan, kita harus pakai pedang roh ini. Dengan perkataan firman yang penuh kuasa, kita perintahkan iblis yang mengikat orang itu keluar dari dirinya. Kita perintahkan penyakit yang ada dalam diri orang itu keluar dari hidupnya, dari tubuhnya, sehingga dia mengalami kesembuhan. Inilah maksud daripada senjata Allah itu. Pedang yang dia berikan kepada kita. Dan hal yang penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jangan pernah meletakkan pedang itu. Jangan pernah merasa saya sudah lelah, saya sudah capek. Sudah taruh pedang itu. Setiap kali saudara memberitakan firman yang hidup kepada banyak orang, saudara sedang memakai pedang itu. Jadi kalau kita berhenti, ingat saudaraku, bahwa iblis itu mengenal kita itu dengan baik. Maksudnya iblis mengenal kita bukan sebagai sahabat, bukan sebagai konconya, tetapi sebagai musuhnya. Jadi kalau dilihat kita ini sebagai musuh besarnya, karena kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Jadi pada waktu kita meletakkan pedang, otomatis ini kesempatan empuk atau peluang untuk iblis itu menyerang kita. Sebab kita tidak bersenjata. Sehingga kalau Bapak Ibu dengar, begitu banyak orang kalah, banyak orang gagal, banyak orang jatuh karena meletakkan pedang. Ini juga tidak bisa karena sudah terlalu banyak, terlalu lama melayani pekerjaan Tuhan, memakai pedang ini sudah terlalu lama, saya sudah mau pensiun, saya sudah capek, saya taruh dulu pedang saya. Tidak. Kapanpun, sampai tua sekalipun, tentara Kristus itu harus tetap berdiri teguh. Dan jangan pernah meletakkan pedang yang dipercayakan kepada. Pergunakan terus sampai betul-betul kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi dengan demikian kita melihat bahwa jangan kita menjadi sasaran empuk daripada iblis. Begitu saudara lengah sedikit saja meletakkan pedang itu, serangan-serangan itu akan membabi buta, akan bertubi-tubi menyerang kita, karena kita dalam keadaan seperti itu. Oleh sebab itu, mari pakai seluruh perlengkapan senjata Allah tadi itu, dan yang terakhir, pedang roh ini sebagai senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Dan selanjutnya saya percaya, mari kita terus menghadapi peperangan rohani ini dengan kesehatian, dengan kebersamaan, kita kalahkan. Dan dalam satu roh, saya percaya kalau kesatuan di dalam roh ini kita tingkatkan dalam hidup kita, maka dengan demikian
musuh-musuh itu tidak akan mampu bertahan di hadapan kita. Tapi sekali lagi, musuh yang saudara hadapi bukan manusia, bukan kekuatan kelembagaan, tetapi musuh yang kita hadapi adalah kuasa penguasa yang di udara, yaitu roh-roh yang sedang mengacaukan bumi sekarang ini. Jadi dengan demikian saya percaya pada kesempatan ini saya sampaikan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, yang terakhir saya akan berdoa. Nah, waktu berdoa ini saya minta saudara sekalian yang selama ini membiarkan semua perlengkapan senjata Allah itu tergeletak begitu saja, ambil perlengkapan itu. Ya. Jadi kalau saudara siap, saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Dan mari sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk saudara kami yang mengalami keterpurukan, yang mengalami kekalahan, yang mengalami ketekanan, yang mengalami ketakutan, yang terintimidasi oleh berbagai persoalan hal-hal yang sedang berlangsung pada saat ini. Oleh sebab itu kami minta di dalam nama Yesus, saya hancurkan semua intimidasi-intimidasi iblis itu. Saya hancurkan semua kekuatan-kekuatan gelap yang mencoba untuk mengacaukan pikiran-pikiran, hati yang gelisah dan lain sebagainya di dalam nama Yesus. Dan dengan kuasa nama Yesus, kemenangan Tuhan itu Tuhan berikan sekarang ini. Dan sekarang terimalah kasih karunia Yesus. Kasih karunia Yesus yang tidak terbatas itu diberikan kepadamu sekarang ini. Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk semuanya itu. Dan dia sudah menginjak-injak musuhnya di bawah kakinya. Dan menghancurkannya melalui kematiannya di atas kayu salib. Sebab itu kamu yang sakit, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Karena kesembuhan oleh sebab bilur-bilurnya itu sudah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kamu yang merasa terkutuk, kamu yang merasa tertekan, di dalam nama Yesus, terangkatlah semua keadaan itu. Karena Yesus sudah ambil segala kutuk itu dan dia pakukan di atas kayu salib. Kamu yang mungkin sudah rasa-rasa mau mati, terimalah kehidupan Kristus sekarang ini. Karena ada dosa, ada penebusan, ada pengampunan. Ada kematian, ada kehidupan daripada Yesus. Ada penyakit, ada kesembuhan daripada Yesus. Ada kutuk, maka Tuhan ada berkat yang akan diberikan ke dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakanlah hal ini semuanya kepada semua saudaraku yang mendengar berita ini. Dan sekarang saya berdoa, bila semua saudara yang ada ini mulai mengambil satu persatu kelengkapan senjata Allah itu. Mulai daripada ikat pinggang, baju sirah, kasut atau sepatu, lalu juga perisai iman, dan juga ketopong keselamatan dan pedang roh. Semua perlengkapan senjata-senjata Allah ini ambil dan pakai dalam dirimu. Karena perlengkapan ini diberi kepadamu untuk mengalahkan si jahat. Dan oleh sebab itu yang terakhir, ya Tuhan, teguhkan hati mereka. Kuatkan hati mereka. Curahkan roh sukacita dalam hati mereka. Karena dengan demikian, hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur yang Tuhan beri kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa untuk semua saudara sekalian. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, sudah tahu sampai hari ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ya virus corona atau COVID-19 ini. Ya, memang ada di sana ada berita begini, ada sudah ditemukan obat dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini yang paling jelas dan bisa dipertanggungjawabkan belum ada obatnya. Tetapi Alkitab sudah mencatat obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Obat apa saja. Kalau hatinya penuh dengan sukacita gembira oleh karena Yesus ada dalam diri kita, karena Yesus sudah memberikan damai kasih karunia dalam diri kita, maka hati kita jadi gembira. Nah, hati yang gembira inilah yang menjadi obat yang paling manjur untuk mengobati segala macam penyakit, termasuk virus-virus yang sedang terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam satu roh. Haleluya.